hari ini Bu Wenti mau sebentar guys, mau sharing terkait dengan karir ya. Ini tips sih, tips buat teman-teman yang udah mau lulus habis ini, udah mau yudisium, udah mau wisuda. Apa yang harus saya lakukan sebelum saya wisuda gitu ya? Apa yang harus saya lakukan sebelum wisuda? Apakah nunggu lowongan pekerjaan, nunggu ijazah saya nggak tahu kapan bisa diambilnya ya? Nah, Bu Wenti kasih tips berdasarkan pengalaman Bu Wen dulu 10 tahun yang lalu ya. Setelah Bu Wen lulus dari diploma 3 di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi, apa yang harus dilakukan setelah kalian dinyatakan lulus sidang skripsi dan mendapatkan SKL, surat keterangan lulus? Apa yang harus dilakukan? Kalian sudah harus memulai melamar pekerjaan. Buat yang ingin melamar pekerja atau bekerja sama orang, kalau yang punya usaha, alhamdulillah. Pengen mulai usaha, alhamdulillah, kalian membuka lapangan kerja nantinya buat yang lainnya. Pilihan orang beda-beda, terserah ya, nggak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan alumni itu mau berwirausaha ataupun bekerja kepada perusahaan lain. Ya namanya orang baru lulus gitu ya, ingin mencoba cari ilmu dulu lagi di luar gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan yang harus dilakukan adalah yang pertama, langsung aja tips yang pertama apa yang harus dilakukan, yaitu searching perusahaan-perusahaan yang akan kalian jadi target untuk kalian letakkan lamaran kerja kalian ya. Misalnya dulu kalau saya masih di Surabaya gitu ya, saya udah siap-siap nih pengen ngelamar di mana aja gitu ya. Saya percaya diri aja ya, mau IPK berapa saya nggak peduli gitu ya, mau pengalaman saya seperti apa, saya sudah percaya diri untuk bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang saya idam-idamkan. Saya searching dulu yang pertama di bidang perbankan, yang kedua di non perbankan, semuanya saya searching, saya list semuanya perusahaan-perusahaannya, sekitar ada 10-15 perusahaan. Nah, kalau udah ada seperti itu, kalian sudah mulailah membuat, yang kedua adalah membuat lamaran kerja. CV-nya dan lamaran kerjanya sudah harus kalian buat. Apa yang harus saya lakukan? Kan saya belum mempunyai SKL dengan ijazah. Apakah ada yang tanya, apakah bisa kita melamar pekerjaan cuman pakai surat keterangan lulus? Jawabannya, beberapa perusahaan masih bisa menerima. Dicoba dulu sambil nunggu ijazah ya. Jadi kalau dulu saya memang pakai yang namanya surat keterangan lulus, lalu ketika ijazah udah keluar, saya lampirkan ijazah saya serahkan ke perusahaan di mana saya diterima di tempat bekerja tersebut. Jadi jangan nunggu kalian itu wisuda, yudisium wisuda ya, dapat ijazah lama gitu loh ya. Kalian harus bergerak cepat ketika kalian udah lulus dan dinyatakan lulus skripsi dan juga mendapatkan surat keterangan lulus. Saya pun juga begitu. Jadi ketika saya dulu itu lulus, saya lupa ya jaraknya ke wisuda itu berapa bulan, sebulan mungkin loh ya. Jadi SKL keluar, saya ngelamar pekerjaan di beberapa perusahaan, dan lalu saya sebulan kemudian saya wisuda. Hari Sabtu, hari Senin saya mendapatkan panggilan kerja di salah satu perusahaan perbankan BUMN yang ada di Surabaya yang saya 6 tahun itu ya. Jadi itu kenapa saya ngasih tips ke kalian, mulai secepat mungkin, jangan mager. Ya ada bilang aku mau santai-santai dulu ya, it's choice, yaitu pilihan ya. Kalau lu masih banyak harta warisan ya terserah kamu gitu ya. Tapi kalau menurut saya, sebanyak apapun waktu yang kalian punya ya, semalas apapun yang sebanyak apapun waktu yang kalian punya ya, kalau kalian tidak bisa mengelolanya, kalian akan tertinggal dengan yang lainnya. Dimulai dari sekarang. Pertanyaan selanjutnya, kalau umpamanya kita langsung naruh beberapa perusahaan dan banyak ke perusahaan, apakah itu nggak menjadi bad historis buat kita ya, ketika kita nanti wawancara kerja. Begini, saya sudah bertanya kepada teman saya di salah satu perusahaan dengan salah satu HRD-nya, itu tidak masalah gitu ya. Yang penting kamu jujur. Biasanya ditanyakan begini, sudah ngelamar di mana saja? Nah, kalian jujur aja, saya sudah mengelamar di beberapa perusahaan. Saya sudah melamar di beberapa perusahaan, salah satunya adalah ini dan beberapa sudah dipanggil. Udah cukup dijawab secukupnya aja, nggak usah terlalu lebar jawabannya, biasa aja, yang penting kalian udah jujur, nggak ada masalah. Apapun nanti hasilnya, ketika kalian jujur seperti itu ya nggak apa-apa, apapun hasilnya terima saja nanti ya. Ya kita tinggal berdoa saja, kenapa harus takut ya kan? Itu yang kedua.
siap-siap kalian melempar umpan. Jangan pernah kalian menunggu lowongan dulu baru kalian itu ngelamar. Tidak, rezeki kita tuh nggak ngerti ya, kita nggak ngerti nih di lamaran keberapa kita bakalan keterima, bisa ke 5, ke 10, ke 20, bahkan ke 100, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita diam, kita nggak bakalan bisa menjemput rezeki kita. Itu aja sih poinnya ya. Jangan pernah takut untuk kalian itu menyebarkan lamaran kerja kalian. Yang terakhir atau yang ketiga adalah cara pengirimannya. Kalau saya dulu tuh karena naruhnya banyak 10 sampai 15 perusahaan gitu kan ya. Itu kan banyak banget, gak hanya di Surabaya tapi ada di luar kota juga. Akhirnya pakai apa saya? Pakai pos, jasa pos. Kalau sekarang kan banyak ekspedisi ya. Pos pun saya tidak memakai yang reguler ataupun yang kilat gitu ya. Saya pakai perangko gitu ya. Terserah mau nyampe kapan gitu. Cuman saya tanya petugasnya sehari 2 hari kalau dalam kota. Jadi ketika saya taruh Senin, Selasa, Rabu ada yang sudah manggil gitu ya perusahaan. Masya Allah, luar biasa sekali. Yang penting kita usaha dulu gitu ya. Jadi saya sarankan kalau memang kalian keterbatasan waktu, keterbatasan biaya ya untuk wirawiri bensinnya naruh lamaran, kalian pakai jasa ekspedisi ataupun pos yang ada di daerah kalian. Perangko sih, kalau dulu 10 tahun yang lalu saya pakai perangkonya yang 3.000-an. Jadi kalau 10 lamaran 30.000 udah di perangko semuanya saya sebar. Alhamdulillah banyak yang manggil untuk interview kerja, dan salah satunya adalah perusahaan perbankan di tempat saya bekerja sebelumnya ya. Itu tips dari saya buat teman-teman. Jangan lupa berusaha, jangan nunggu kalian yudisium, jangan nunggu yudisium, wisuda, nunggu lowongan kerja gitu ya, nunggu tanya-tanya teman-teman. Enggak, kalian harus start duluan, kalian harus memulai duluan semuanya, karena kita yang butuh gitu ya, jadi kita yang harus kerja keras cari informasi dan juga menebar benih-benih ya. Kali aja ada yang kepancing gitu ya, itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga karirnya nanti kalian bisa secemerlang mungkin dan berkah sampai akhir nanti. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya, amin.